Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat terhadap beberapa pemberitahuan di pagi ini. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini jam 4 sore sektor Irene, Sola Gracia dan Harada, dan jam 6 sore sektor Eklesia, Gloria dan Sola Fide. Yang berikut, dalam menyongsong Fajar Paskah Minggu 17 April 2022, PHBG akan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Semalan Suntuk dimulai dari jam 6 sore, kegiatan PAR dilanjutkan oleh sektor-sektor. Pawai obor berlangsung pada jam 3 pagi, ibadah kubur terbuka berlangsung jam 5 pagi. Untuk konsumsi jam 8 malam, mohon partisipasi Bapak Ibu agar dapat membawa makanan jadi dari rumah. Yang terakhir, ibadah syukur Paskah dilaksanakan pada hari Senin 18 April 2022 jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak-anaknya untuk dibaptis dapat menghubungi majelis sektor. Atas perhatian Bapak Ibu Jemaat diucapkan terima kasih. Merayakan peristiwa Jumat Agung bukanlah semata mengenang peristiwa puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi perjalanan yang sebenarnya menyaksikan cinta kasih Allah yang sempurna. Mengingat rayakan peristiwa puncak dari perjalanan penderitaan Yesus, mari kita menunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah menyambut perayaan Jumat Agung ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua yang beribadah saat ini.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 demikian nats pembimbing kita. Silakan duduk kembali. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak di dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Pengakuan dan permohonan. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-ngolok Yesus. Seakan ia yang paling baik di antara mereka. Ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Dan tidak sepantasnya dia menerima segala tuduhan dan hukuman. Tidak seperti dirinya. Kepadanya Yesus pun berujar, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat itu, ketika orang banyak berdiri dan melihat semuanya, para pemuka agama meludah ke arah Yesus, tertawa dan mengejek. Namun Yesus meminta pengakuan kepada Bapa, pengampunan kepada Bapa atas perbuatan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jumat itu, kala nyawa Yesus di ujung nafasnya, kala gelap menutupi siang, derita yang hampir mencapai puncak, di dalam keyakinan akan rencana agung Sang Bapa, ia berujar, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah kau ganti di kayu salibmu. Oh kasihani yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah peringatan dan perayaan kematian Yesus kali ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Kristus, ketika kami mengingat rayakan kematian-Mu, kami harus terus dibarui oleh firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat kekasih Kristus, bagian pembacaan Alkitab di saat Jumat Agung ini terambil dari dua bagian pembacaan. Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga 37 dan 1 Korintus 1 ayat 23. Begini bunyinya, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian,
untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib itu berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena pada hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Ya. Jesus dead but our lucky. Ya. Yesus mati tetapi kita beruntung. Statement atau pernyataan yang sangat ironis. Bagaimana mungkin ada kematian yang mendatangkan keuntungan?
keuntungan yang tidak terbatas, bahkan universal, umum, menembusi ruang dan waktu, tidak pada kelompok dan titik tertentu saja. Bagaimana GPI Papua merespons kematian Yesus? Bagaimana para pelayan, pemimpin dan warga Gereja Protestan Indonesia di Papua menanggapi, menjawab peristiwa Jumat Agung kematian Yesus? Mari kita belajar dari dua bagian teks pilihan firman Tuhan pada peringatan dan perayaan Jumat Agung kematian Yesus tahun ini. Yohanes 19 ayat 16 sampai 37 dan 1 Korintus 1 ayat 23. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, GPI Papua memberi respons awal terhadap kematian Yesus dengan memberi satu tema pemberitaan. Nos autem predicamus Christum crucifixum. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Pada perspektif teologis Rasul Paulus, bacaan yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 23. Dan karena itu saya juga beri satu tema simpel, sederhana pemberitaan ini. Jesus is the answer for life, for our life. Ya, Yesus adalah jawaban untuk kehidupan kita atau kehidupan kami. Pemberitaan ini juga hanya terfokus pada dua statement dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Aku haus dan sudah selesai. Pertanyaannya ialah, apakah kematian Yesus sebagai bukti bahwa Yesus memang sementara mengalami kesialan? Apakah kematian Yesus adalah bukti bahwa kuasa Allah tidak mampu melawan kuasa dan tirani Romawi pada saat itu? Apakah kematian Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak mampu, Allah tidak sanggup mengendalikan kekuatan dan kuasa duniawi yang dominan pada waktu itu, termasuk kekuatan dan keinginan halayak ramai supaya Barabas, sang penjahat itu yang dibebaskan, tetapi Yesus yang tidak punya kesalahan itu dihukum dengan cara yang tidak populer. Orang yang salah patut disalibkan seperti dua penjahat di samping kiri kanan Yesus di Bukit Golgota, tetapi Yesus yang tidak bersalah, bahkan tidak ditemukan kesalahan itu oleh Pilatus, tetapi harus disalibkan. Inilah cara Allah yang unik. Inilah cara Allah yang tidak mampu diselami oleh akal dan kepintaran manusia siapapun. Inilah cara Allah melakukan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Inilah cara Allah untuk mengangkat umatnya dari lumpur dosa dan meletakkannya pada posisi yang sepatutnya. Posisi sebagai ciptaan Allah terbaik. Posisi sebagai yang berharga di mata Allah. Disitulah letak keunikan karya Allah, prakarsa Allah, inisiatif Allah, supaya umatnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara yang tidak populer, tetapi sungguh amat luar biasa. Cara yang tidak mampu diselami dan dipahami oleh manusia atau siapapun. Tetapi cara inilah yang ditempuh oleh Allah. Aku haus. Dan karena itu para prajurit merespons menanggapi dengan memberi anggur asam. Inilah perwujudan dari betapa beratnya beban dosa yang dipikul oleh Yesus karena ulah umatnya. Betapa pedih dan pahit umat jalani hidup penuh dosa dan kesalahan, dan ditanggung oleh Putra Tunggal Allah, Yesus, Sang Anak Domba Agung. Sudah selesai. Sebagai cara Allah memproklamirkan atau mengumumkan kepada dunia bahwa hutang dosa umatnya sudah dibayar lunas dengan tetesan pilu darah anak tunggalnya, yang mengosongkan dirinya, berinkarnasi, menjelma menjadi sama dengan manusia, bahkan taat kepada Sang Bapa sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya bilang di awal khotbah, Jesus dead but our lucky. Yesus mati tetapi kita beruntung. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Pertama, kematian Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Dan tuntutannya adalah saat kita berdamai dengan Allah, berarti kita pun wajib berdamai dengan sesama kita. Mengapa? Allah sungguh tidak mempersoalkan. Allah sungguh tidak menilik atau memperhatikan. Allah bahkan sungguh tidak memusingkan besarnya dosa dan kesalahan kita. Bahkan saat kita menyangkalnya, Allah membuka tangan lebar-lebar, menyambut kita apa adanya, mengampuni, memaafkan kita. Sebetapa beratnya dosa dan kesalahan kita, Allah tidak mempersoalkan itu. Karena itu kita wajib menyambut sesama kita. Betapapun sulit cara ia menyakiti kita, betapapun besar kesalahannya, kita patut menyambutnya apa adanya. Tidak menyimpan kesalahan dan dendamnya sebagai bukti dendam kita padanya. Karena Allah tidak menyimpan dan mendendam kita, kita juga patut tidak menyimpan dan mendendam kesalahan sesama kita. Kedua, kematian Yesus mengalahkan iblis. Ya. Sesudah 3 hari mati, nanti Yesus bangkit. Sebagai manifestasi atau pembuktian bahwa kuasa apapun termasuk kuasa maut, kuasa dan kekuatan dunia termasuk kekuatan iblis itu tidak mampu menghambat kekuatan kuasa kita. Walaupun sejenak seakan-akan kuasa Allah itu ada di bawah kekuatan kuasa duniawi. Tetapi di hari ketiga
Yesus bangkit sebagai bukti bahwa tiada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini, termasuk kuasa iblis, mampu mengalahkan kuasa Allah kita. Karena itu, kematian Yesus juga mengajar kita untuk move on, beranjak, bangun, berdiri, berjalan, bergerak maju dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dari perbuatan dosa dan kesalahan kita. Bersedia menerima sesama kita apa adanya, sekalipun itu sulit bagi kita. Dan yang ketiga adalah kematian Yesus adalah kehidupan bagi kita sebagai wujud keuntungan. Hidup itu adalah untuk Tuhan. Disinilah pesan tegas nos autem predicamus Christum crucifixum itu berlaku bagi kita. Untuk memberitakan kematian Yesus itu sampai ia datang kembali. Jadi nafas hidup kita, pergerakan-pergerakan kehidupan kita adalah pergerakan dan nafas untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara-cara sederhana, melalui fungsi peran, tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Karena Allah sudah membarui kehidupan kita, mendamaikan kita, mengalahkan iblis untuk kita. Karena itu kita hidup untuk Tuhan. Dengan cara-cara yang sederhana ini kita maknai arti pengorbanan Yesus, supaya kematiannya bukan kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang menghidupkan, kematian yang menguntungkan kita. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri menyambut pemberitaan firman ini dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darma, yang berita Roh pemerintahan Kudus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk meyakini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus turun dari sorga.
Jemaat, mari kita merendah diri dan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah penuh kasih yang rela berkorban, menderita dan mati di kayu salib di Golgota, hanya demi mengampuni, menebus, dan memberi kemungkinan baru bagi kami menikmati hidup penuh keselamatan karena iman dan percaya kami padamu. Di hari peringatan perayaan kematian Yesus tahun ini, Jumat Agung 15 April 2022, kami menyambut cara Tuhan yang luar biasa memberi kesempatan bagi kami bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Sebagai cara kami menanggapi karya keselamatan Allah bagi hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk prakarsa inisiatif terbaik dari Tuhan. Berinkarnasi, menjelma menjadi sama dengan kami, mengosongkan diri, memberi teladan ketaatan kepada Sang Bapa, bahkan mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kematian yang memberi pendamaian bagi kami dengan Engkau ya Allah, dan juga menugaskan kami supaya berdamai dengan sesama kami. Kematian yang mengalahkan kuasa iblis dan tirani kekuasaan duniawi, sebagai teladan untuk kami juga dengan iman menaklukkan tirani kekuasaan dunia dan menaklukkan kuasa iblis sehingga bebas dari salah dan dosa karena hidup kami dibarui. Kematian yang juga menugaskan, mengamanatkan kepada kami memberitakan Kristus yang mati sampai Ia datang kembali dengan tutur kata melalui fungsi dan peran kami masing-masing di tengah keluarga, dalam masyarakat dan dunia kerja kami, maupun dalam persekutuan sebagai umat. Kiranya pemaknaan masa raya Prapaskah atau minggu-minggu sengsara yang telah kami lewati dengan puncak peringatan Jumat Agung kematian Yesus ini benar-benar membuat kami move on, bergerak pindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru yang telah ditahirkan, disucikan Yesus dengan darahnya, dan terus menyatakan komitmen yang sungguh memberitakan Kristus yang tersalib lewat hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menopang dan memberdayakan kami menjalani semua maksud Tuhan, menghadirkan teladan-teladan positif dalam interaksi sosial, hubungan kami timbal balik dengan sesama. Teladan yang terus menginspirasi kami untuk menyatakan, menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih, kami juga bersyukur hari ini Tuhan berkenan memberi setahun usia tambahan bagi orang tua kami, hamba-Mu Bapak Wim Tala. Juga bagi anak kami Rivaldo Tuanahu, anak dari hamba-Mu Bapak Diaken Roy Tuanahu. Berkati orang tua dan anak kami di usia baru, umur panjang, kesehatan baik Tuhan beri bagi mereka, pribadi, keluarga, saudara, orang tua, adik dan kakak. Tetapi juga bagi semua kami warga jemaat Ebenezer Fakfak dan para simpatisan, Tuhan jamin hidup kami dengan kesehatan yang baik, umur panjang. Kuasa-Mu menopang memberdayakan kami, memperlabakan
talenta-talenta kami supaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Karena tingkap-tingkap langit bahkan Tuhan buka dan curahkan berkat surgawi bagi kami semua. Memenuhi pundi-pundi dan bejana-bejana persediaan makan minum kami. Dengan kelimpahan berkat-Mu kami juga menjadi saluran berkat. Terima tanda-tanda syukur kami, syukur Paskah, kolekta yang lain, persembahan persepuluhan, supaya berguna bagi pekerjaan keselamatan-Mu. Yakinkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan ada selalu bagi kami, menyembuhkan mereka yang sakit dan lemah, memulihkan secara total oleh biru-biru darah Yesus. Juga selalu memberi kekuatan bagi para lansia, orang-orang tua lanjut usia di jemaat ini. Dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini dengan cara kami menyerahkan total, berserah diri kepada Allah, sumber kehidupan, sumber solusi jalan keluar terbaik atas apapun permasalahan kehidupan kami. Terima kasih bagi kami anggota Sidik Gereja. Tuhan berkati yang lama maupun yang baru, yang berkerinduan merayakan pengorbanan Yesus dalam Maeda Perjamuan Kudus sore nanti jam 4 dan jam 6. Bahkan kesediaan orang-orang tua kami untuk mendapat pelayanan rumah karena lanjut usia atau jemaat karena kondisi lemah dan sakit. Yakinkan kami berkat surgawi, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan, dikorbankan bagi kami, memberi penyucian pentahiran kehidupan, pengampunan dosa, tetapi juga menyembuhkan sakit penyakit, membebaskan kami dari persoalan hidup dan melayakkan kami, memberdayakan kami menjalani hidup ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua dalam tanggung jawab pelayanan kepemimpinan di gereja milik-Mu, Gereja Protestan Indonesia di Papua bersama semua gereja saudara. Berkati agenda-agenda sinodal yang akan kami lakukan, gumuli dan jalani. Berkati agenda klasis GPI Papua Fakfak dan klasis-klasis yang lain. Berkati agenda pelayanan jemaat milik-Mu, Jemaat Ebenezer Fakfak. Kami para pelayan khusus warga jemaat, mereka yang memberi diri dengan fungsi peran apapun, para tua gama, bendahara jemaat, TU, tenaga tata usaha, sopir jemaat, cleaning service, pemandu lagu, pemain keyboard, paduan suara, paduan trompet, pemandu peralatan multimedia. Kami yang memberi diri dengan fungsi peran apapun, badan pertimbangan, lingkup sinode, BPPG, lingkup jemaat klasis dan sinode, badan-badan pembantu teristimewa PHBG yang akan merayakan atau melakukan kegiatan-kegiatan sederhana menyambut Paskah Kristus tahun ini melalui wadah-wadah kategorial, sektor-sektor pelayanan. Semua dalam ikatan cinta kasih-Mu, kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik sebagai pembuktian kami menyambut, mensyukuri pengorbanan Kristus dan kemenangan iman yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui kebangkitannya 3 hari mendatang. Di dalam nama Yesus yang berkorban, mengampuni salah dan dosa kami, juga yang menjadi juru selamat tunggal dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga, yakin Tuhan mendengar menjawabnya seturut kehendak-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Allah di dalam Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi Ebenezer Mal Choir dipersilakan mempersembahkan pujian.
Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan tanda kasih kita lewat persembahan syukur kita di saat ini, dengarlah kata firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 2 hingga ayat yang ketiga.
Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan pemberian umat-Mu yang dibawa dan diletakkan di mesbah-Mu. Berkatilah kehidupan umat-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri menerima pengutusan dan jaminan berkat dari Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, jalan salib adalah jalan derita yang harus ditempuh Yesus. Melalui jalan saliblah Kristus beroleh kemenangan. Yesus rela menempuh via dolorosa, ia setia hingga akhir.
Marilah masuki kehidupan kita dengan meneladani Yesus atau Kristus yang tersalib. Jemaat, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah jaminan berkat-Nya. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Atas nama perangkat pelayan Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfa, kami menyampaikan selamat memperingati dan merayakan Jumat Agung kematian Yesus tahun ini. Kasih-Nya terus melimpah untuk kita bersama. Shalom. Di